Mau bertempur, berperang gitu ya, kita harus tahu siapa lawan kita. Kalau enggak, bisa-bisa kita akan mencelakai teman kita sendiri gitu kan ya. Nah, boleh tahu, boleh tunjuk tangan nih. Kira-kira Bapak dan Ibu tahu nggak korupsi itu apa? Kan kita mau berantas korupsi ya? Iya, tentu harus tahu korupsi itu apa sebenarnya. Ada yang mau sukarelawan menjawab? Ya? Tunjuk tangan dulu ya. Sebelum itu kita punya beberapa merchandise ini. Jadi siapa yang memberikan jawaban yang paling tepat akan kita, bukan yang tepat ya, yang tepat akan kita berikan merchandise. Ada 3 dari KPK. Tunjuk tangan siapa Bapak Ibu yang bisa menyebutkan apa itu korupsi. Woi, apa tuh? Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut apa Pak? Menurut siapa nih? Oh, itu definisi dari mana Pak? Definisi dari mana? Pendapat pribadi. Baik. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Silakan. Menurut KBBI itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan. Ya, itu definisi korupsi ya. Tapi boleh kita lihat lagi ya. Kayaknya jawabannya masih belum sempurna semua. Jadi nanti kan kita tunda pemberian merchandise-nya di pertanyaan berikutnya. Jadi boleh izin next. Apa itu korupsi? Korupsi itu banyak definisi ternyata ya. Dari asal bahasanya, korupsi itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu corruptio ya. Artinya corruptio gitu ya. Artinya busuk ya, nggak baik, apalagi itu menggoyahkan, memutar balik. Jadi pada awal katanya gitu ya, korupsi ini sebenarnya luas sekali maknanya ya. Apa-apa yang nggak baik itu ya korupsi. Tapi kemudian dari lembaga-lembaga internasional, misalnya Transparansi Internasional, mereka mendefinisikan Bapak dan Ibu bahwa korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu ya, yang merugikan kelompok lain ya. Nah, itu definisi dari Transparansi Internasional. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia akhirnya ada juga definisi Pak, korupsi itu apa ya. Nah, kalau tadi penyelewengan penyalahgunaan jabatan, di kamus kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada definisi kata-kata penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ya. Kalau tadi penyalahgunaan jabatan, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan keuangan negara. Tetapi nah, di undang-undang kita diatur lebih detail lagi ya. Undang-undang kita nggak ngomong korupsi itu apa. Di undang-undang kita itu menyatakan bahwa korupsi itu terdiri dari 30 bentuk pidana korupsi. Ada 30 delik. 30 apa itu Pak? Delik ya? Delik. Dari 30 delik ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya dikerucutkan di klasifikasi besarnya itu cuma 7. Ada 7 jenis korupsi. Boleh next? Apa saja? Nah, ini dia ya. Jadi kebanyakan dari kita, boleh next? Boleh next? Kebanyakan dari kita tuh hanya menyebutkan korupsi itu adalah nomor 3 aja. Apa-apa yang merugikan keuangan negara itulah korupsi ya. Padahal tidak semua korupsi yang diatur di undang-undang kita itu berhubungan dengan keuangan negara secara langsung. Kerugian keuangan negara itu hanya 1 saja Pak dari 7 jenis korupsi ya. Ada 6 jenis lainnya yang sama sekali tidak berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Nah, kalaupun berhubungan mungkin nggak langsung. Misalnya apa? Benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada korupsi nggak di sini? Ada kerugian keuangan negara nggak di sini? Belum tentu. Ya. Misalnya apa contohnya Bapak dan Ibu? Misalnya Pak Kepala Desa, ya, karena di desa, contohnya Pak Kepala Desa punya istri seorang pengusaha tanpa proses tender yang benar, Pak Kepala Desa
memilih istrinya sebagai penyedia. Itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Nggak boleh, ya. Karena satu keluarga ada benturan kepentingan. Nah, gimana kalau misalnya tidak ada penyedia lain di desa itu kecuali istri saya? Ada solusinya, ya, yaitu deklarasi benturan kepentingan. Biasanya di awal jabatan para kepala desa itu mendeklarasikan benturan kepentingannya. Saya sebagai kepala desa misalnya, saya sebagai kepala desa memiliki benturan kepentingan atau dengan pengusaha yang ada di desa ini. Namanya siapa? Siapa dia? Ya. Nomor 2, saya sebagai kepala desa memiliki benturan kepentingan dengan anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Anggota DPRD ini adalah abang saya. Misalnya seperti itu, Pak. Di awal kepemimpinan Bapak dan Ibu, deklarasikan benturan kepentingan itu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai kepala desa bisa jadi tidak menjadi panitia pemilihan penyedianya, ya. Biarlah panitia itu menentukan siapa sebenarnya yang bisa memenangi pengadaan barang jasa itu, ya. Nah, itu salah satu metode cara kita untuk menghindari benturan kepentingan, ya. Ada solusinya Bapak Ibu, ya. Ini namanya di desa kita kan semua saling dekat ya Bapak Ibu, ya. Semua saudara, sekdes saudara, bendahara saudara, bisa jadi seperti itu. Betul Bapak Ibu? Ada di sini? Di Baju Urip ada? Yang saudara dengan Pak Kepala Desa? Bener ada? Ada? Iya. Salah enggak? Ya enggak. Tapi ada caranya kita untuk mengatasi hal itu. Itu ya? Setuju ya? Oke. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi itu adalah apa Bapak Ibu? Iya, hadiah. Ya. Hadiah kan bagus. Kok nggak boleh? Iya, hadiah bagus. Tapi bermasalah pada saat diberikan kepada pelayan publik, ya. Saya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Bapak Ibu di kepala desa, nggak boleh karena kita adalah pelayan publik. Kita tidak boleh menerima hadiah karena kita melakukan tugas kita, ya. Gratifikasi pasaman. Sekali kita menerima gratifikasi 4 tahun penjara kita, ya. Kemudian 3, kerugian keuangan negara. Nah, ini sudah tentu ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, memanfaatkan jabatannya, ya. Kemudian misalnya ada tanah kas desa di sini, kemudian Pak Kades memanfaatkan tanah kas desa ini untuk kepentingan pribadinya, mendapatkan keuntungan untuk pribadinya, ya. Aset desa untuk pribadinya, itu penggelapan dalam jabatan. Memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian 5, suap menyuap. Nah, ini paling banyak, ya. Apa itu suap menyuap? Pemberian dengan terpaksa, memaksa, suap menyuap. Oh, jadi kalau misalnya kita memberikan uang suap itu karena terpaksa. Memberi pelayan publik sedikit memaksa. Oh, yang memberi memaksa. Oh, si yang memberi masyarakat, ya. Masyarakat memberi dengan memaksa supaya pelayan publik mau mengikuti apa yang dia inginkan, gitu ya. Iya, betul. Tapi itu kalau ada transaksional ya, Pak. Ya. Suap menyuap itu kalau misalnya pemberi tadi terpaksa, ya, katakanlah dia terpaksa, tapi si penerima setuju. Wah, oke nih, gitu kan ya? Itu suap menyuap. Ya. Kalau misalnya si pemberi tidak, penerima tidak mau menerima, nah itu mungkin dari sisi penyuap saja, gitu ya. Ya. Tapi karena ini suap menyuap, ini ada hubungan transaksional biasanya, gitu ya. Nah, ada transaksional ya. I give you this, you give me that, gitu kan ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Itu suap menyuap. Kemudian perbuatan curang, ya. Perbuatan curang ini pasalnya banyak dikenakan kepada si penyedia, biasanya ke penyedianya, ya. Yang mereka ini melakukan perbuatan misalnya down spec, ya, mengurangi antara material, itu perbuatan curang, ya. Kemudian ada pemerasan, pemerasannya ada unsur
pemaksaan, ya. Kita sebagai pelayan publik sudah mengetahui bahwa masyarakat desa ini sudah lengkap di dokumennya, gitu ya. Ya, sudah lengkap dokumennya, tapi kita memaksa, walaupun lengkap, minta 500.000 dong, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada uang ini, kita nggak mau proses, itu pemaksaan, ya. Pemerasan, itu jatuhnya pemerasan. Nah, di setiap kesempatan saya bicara banyak dengan para masyarakat, gitu ya. Kalau misalnya Anda malah menjadi korban pemerasan, jangan terima, ya. Jangan mau menjadi korban. Karena kalau misalnya masyarakat menjadi menerima, gitu ya, oke, saya akan bayar Bapak 500.000, tapi tolong berikan suratnya ya, pengantarnya. Itu jadi bisanya, jangan-jangan bisa masuknya ke suap menyuap nanti.